Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah sholli wa sallim ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ayyuhal jamaah ittaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah, kita sudah memasuki hari ke-10 di bulan Ramadan, menjelang 10 hari kedua dari tanggal 11 ke tanggal 20 dan seterusnya. Ini rombongan setan sudah mulai libur, jobnya sudah mulai bertambah, karena biasanya menjelang akhir-akhir Ramadan itu umat Islam sudah mulai oyak. Makanya iblis sudah memberikan instruksi kepada pasukan setan agar ekstra kerja, karena memang sudah mulai banyak umat Islam yang lalai, sudah mulai berorientasi kepada hal-hal yang berkaitan dengan Idul Fitri. Sepusing pikiran tiket kehabisan, pikiran ini dan sebagainya. Maka harus tetap waspada, karena semakin menjelang penghabisan Ramadan, maka godaan pun itu akan semakin luar biasa. Jadi kalau setan itu lembur, maka kita juga harus lembur di dalam beribadah. Mudah-mudahan ibadah kita yang dimulai dengan sholat subuh dan puasa sampai maghrib diterima Allah dan menjadikan tabungan kita di yaumul hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh bulan Ramadan, sebagaimana kita melanjutkan bahasan di Sabtu yang lalu, banyak sekali Allah memberikan keutamaan, dan ada hal-hal yang diberikan di bulan Ramadan itu tidak ada di bulan yang lainnya. Di antara juga yang menjadi keutamaan Ramadan, di mana bulan ini adalah bulan yang kita berdoa. Jadi malaikat pun ini lembur juga. Bulan Ramadan itu intensitas turun ke bumi harus diperbanyak, karena bulan Ramadan adalah bulan berdoa. Di dalam surat Al-Baqarah dari ayat puasa sampai diakhiri dari ayat wa idza sa'alaka ibadi anni yang tadi kita baca di waktu sholat, Allah meletakkan ayat yang berkaitan dengan doa. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Artinya mu'alam, apabila mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, pasti akan aku kabulkan semua manusia yang meminta, tidak terkecuali mau yang kafir, mau yang Islam, mau yang ahli ibadah, mau yang ahli maksiat, semuanya Allah berikan. Yang membedakan apakah ketika diberikan itu Allah ridha atau tidak. Ada sini perbedaan kita dengan orang-orang kafir. Makanya kalau ada orang yang tidak pernah sholat, tidak puasa karena zakat harare, tapi kok hidupnya lebih senang dari kita yang memang rajin ibadah. Nah, tentu kita sudah paham jawabannya. Itu karena faktor pertama, mereka sedang al-istidraj. Itu Allah apa ya? Allah manja dulu, Allah berikan semua. Tapi ingat bahwa ketika manusia minta, aku beri mereka, tapi dalam kondisi murka. Jadi bedanya kalau seorang Islam, seorang Muslim, dia memohon,
Allah berikan dengan ridha Allah. Tapi orang-orang kafir, orang maksiat meminta Allah berikan, tapi tidak disertai dengan ridha Allah. Nah, makanya jangan heran ketika ada orang yang dia tidak pernah beribadah, awalnya dia senang hidupnya, tapi pada akhirnya terkadang kekayaannya itu habis oleh karena penyakitnya dan seterusnya. Jadi kita jangan terkecoh bahwa ketika seseorang dia itu tidak pernah ibadah, tapi secara dohir mata hidupnya itu senang. Karena pada prinsipnya Allah punya sifat Rahman dan Rahim. Rahman itu kasih kepada semua makhluk, gak dibeda-bedakan. Tapi Rahim itu khusus bagi seorang mukmin. Nah, oleh karenanya bulan Ramadan adalah bulan untuk memperbanyak doa. Di bulan Ramadan ini Allah memberi tugas tambahan kepada malaikat agar semua hamba yang meminta itu pasti diberikan. Kan ini sudah janji Allah. Ada beberapa janji Allah dalam Al-Quran yang tidak akan Allah ingkari. Innallaha la yukhliful mi'ad. Yang pertama, apabila hambaku meminta, pasti aku berikan. Ya. Ud'uni astajib lakum. Memohonlah kepadaku, pasti akan aku beri. Janji Allah yang kedua, apabila hambaku bersyukur, pasti akan aku tambah nikmat mereka. La in syakartum la azidannakum. Sekedar mengingatkan bagaimana kepada sebuah kisah yang luar biasa, jadi inspirasi bagi kita. Hiduplah pada zaman Nabi Musa sepasang suami istri. Kehidupan suami istri ini mungkin dibilang di bawah garis kemiskinan. Tentu sebagai manusia, siapapun ingin hidup bahagia. Maka terjadilah obrolan antara mereka berdua, terutama dari perempuan biasanya, sekuat apa yang susah ya. Kata si wanita ini, suamiku kita di rumah tangga puluhan tahun, tapi kok hidup kita seperti ini aja, susah terus. Coba deh kita pergi kepada Nabi Musa alaihissalam, minta kepada Tuhannya agar kehidupan kita ini berubah. Maka pergilah suami istri menemui Nabi Musa alaihissalam. Dan kita semua paham Nabi Musa adalah satu-satunya Nabi yang paling banyak berdialog dengan Allah. Bahkan dalam Al-Quran, Nabi Musa adalah Nabi yang paling banyak disebut namanya dalam Al-Quran. Itu hampir 36 kali. Yang kedua itu Nabi Isa. Maka baginda Rasulullah SAW itu disebut dalam Al-Quran tidak sampai 10 kali. Nah, pertanyaan kenapa Nabi Musa ini paling banyak disebut namanya dalam Al-Quran? Pertama, karena Nabi Musa ini adalah Nabi yang paling banyak berdialog. Ya. Maka disebut Musa. Gelarnya itu Kalimullah, Nabi yang paling banyak berdialog dengan Allah. Jadi Musa itu secara bahasa artinya dialog. Yang kedua, Nabi Musa ini adalah Nabi yang sedikit banyak protes kepada Allah. Dan yang ketiga, Nabi Musa ini adalah Nabi yang kasrul su'al, Nabi yang paling banyak bertanya kepada Allah. Dan sifatnya itu turun kepada anak buahnya, kepada santrinya, yaitu Bani Israil. Kalau kita ingat perjalanan Nabi Musa dengan Khidir alaihissalam, itu jelas sekali dalam surat Al-Kahfi. Bagaimana Nabi Musa banyak bertanya sehingga Nabi Khidir jengkel. Itulah. Wahai Nabi Musa, kami hidup rumah tangga sudah lama, tapi kok hidup kami tiba-tiba lagi yang tadi kadang-kadang karena saya kalau yang usap mereka. Itu coba mintalah kepada Tuhanmu agar kami diberikan, ya minimal kami bisa seperti orang-orang lah, hidup senang. Akhirnya Nabi Musa mohon kepada Allah, wahai Tuhanku, ini saya punya anak buah, dia bosan dengan kehidupan sekarang, dia ingin bahagia, ingin senang.
Allah Maha Rahman dan Rahim. Karena yang minta Nabi Musa, karena Musa itu Pak dalam riwayat biasanya kalau nggak minta dan tidak Allah berikan, mereka terus meminta. Ya, seperti ada orang itu kalau bikin proposal, tadi mereka terus proposal sampai cair. Padahal sudah jelas akan seperti itu. Apa bahasa kerjanya itu? Mereka udah mau nanti, orang kekeh. Kata Allah, baiklah kalau itu Nabi Musa, sampaikan kepada umatmu, kepada anak buahmu, kalau memang mereka ingin kaya, aku kasih. Tapi cuma setahun, kata Allah. Artinya kekayaan mereka itu temporer, tidak selamanya. Aku kasih jangka 12 bulan. Baik, pergilah dan disampaikan, wahai umatku, permohonanmu di ACC, Allah kabulkan. Mulai besok kamu akan berubah hidup kamu. Yang tadinya susah jadi senang. Tentu senang, bahagia mendengar apa yang disampaikan oleh Musa. Tapi kata Nabi Musa, kekayaan itu hanya berlaku sementara. Maksudnya gimana? Cuma 12 bulan, setahun. Gimana? Gimana mah? Setahun doang ilmunya jadi masukin. Lumayan lah setahun ya. Yang penting saya merasakan bagaimana jadi orang kaya. Singkat cerita para jamaah, berjalannya waktu tidak terasa sudah sampai 6 bulan. Kata si istrinya, Pak, kita ini jadi orang kaya sudah 6 bulan. Berarti ada sisa 6 bulan lagi. Jadi mumpung kita kaya, sedangkan ini harta kita masih berlimpah. Bagaimana kalau harta kita bagikan saja, kita sedekahkan, kita zakat dan seterusnya. Sebab kalau kita sudah susah, kita tidak bisa lagi berbagi. Kata suaminya, ya sudah, tidak apa-apa. Akhirnya para jamaah Allah, dengan berjalannya waktu tanpa terasa, kehidupan rumah tangga suami istri ini memasuki bulan ke-14. Berarti ada lebih 2 bulan. Terdengarlah oleh Nabi Musa bahwa apa yang sudah Allah berikan kepada mereka berdua ternyata durasinya diperpanjang. Artinya menyalahi MOU. Kontraknya itu kan 12 bulan, tapi ternyata setelah bulan ke-14 mereka masih diberikan kekayaan, bahkan tambah kaya. Akhirnya Musa bertanya, ya Allah, ini gimana ceritanya? Mereka kaya 12 bulan, tapi sampai hari ini sudah lewat 2 bulan, mereka malah tambah kaya. Apa yang terjadi? Di sini rahasia. Fa'lam, wahai Nabi Musa, ketahuilah kenapa mereka aku tambah kekayaan mereka, aku tambah keberkahan mereka. Sebab ketika mereka membuka satu pintu rezeki bagi orang-orang yang membutuhkan, menyayangi orang-orang yang memang sedang susah, maka aku berikan mereka 10 pintu rezeki. Ketika aku berikan mereka amanah kekayaan, maka aku tambah kekayaan mereka karena mereka bersyukur dengan apa yang sudah mereka terima. Itulah salah satu bentuk janji Allah, siapapun yang bersyukur pasti akan Allah tambah nikmatnya. Tapi sebaliknya, apabila kita kufur, inna adzabi lasyadid, berarti siksa Allah sangat pedih. Kemudian Allah juga sudah berjanji kepada hamba-Nya, apabila mereka mengingat, maka aku akan mengingat mereka. Fadhkuruni adzkurkum. Nah, ulama kadang-kadang ingat ke Allah lalu susah karena ingat ke Allah, tapi lalu senang kita sokoh ke Allah. Padahal ketika kita ingat Allah, maka Allah pun akan mengingat kita.
Itu semua janji Allah yang tidak mungkin diingkari. Termasuk di dalam berdoa, siapapun yang meminta pasti akan Allah kabulkan. Nah, bulan Ramadan adalah waktu yang paling baik untuk berdoa. Pertanyaannya, kita berdoa siang malam melalui pintu sholat fardu, melalui pintu sholat nawafil. Tapi kok walaupun kita berdoa tiap waktu, kehidupan kita tidak berubah. Nah, misalnya ada yang salah di sini. Jadi kalau kita bicara apakah doa kita dikabul, jelas dalam Al-Quran. Ya. Setiap yang meminta pasti akan dikabul sama Allah. Jadi bahasanya hati-hati. Saya berdoa, kau tidak dikabul. Bukan tidak dikabul, belum dikabul. Ya, kamu dulu marahnya sholat tahajud, sholat duha. Kau sekarang masuk tidak pernah lagi. Emang kamu gak pernah berdoa? Kok kamu lagi jadi merek? Nah ini. Makanya ada ayat yang berkata, Ida dana. Ini kalau kita kupas dari sisi nahwu sorot, ilmu santri, ini luar biasa. Maka apabila hamba meminta, apabila dan minta dicoba, maka akan aku kasih mereka. Masalahnya kita tidak pernah mau meminta. Kata siapa kita tidak minta? Pada sholat kita berdoa, sebelum sholat kita berdoa. Itu teorinya. Tapi prakteknya yang dimaksud dengan apabila di sini, kita banyak yang tidak sabar di dalam berdoa. Oleh karena itu, ada satu ungkapan yang menarik dari Khalifah Umar bin Khattab yang mengkhawatirkan dalam hidup kita bukan doa kita yang tidak dikabul sama Allah, tapi yang paling mengkhawatirkan apabila Allah tidak memberikan kesempatan kita untuk berdoa. Di sini masalahnya. Karena banyak orang merasa sudah kaya, senang hidupnya, dia tidak mau lagi berdoa. Memang nasihat dari Muhammad Abdul, orang yang dia berdoa tapi tanpa bekerja, itu omong kosong. Sebaliknya orang yang bekerja tanpa berdoa, ini pun ciri orang sombong. Bahkan kalau kita lihat, doa itu cuma 1%, Pak. Yang 99 itu usaha. Nah, ulama kadang-kadang gede doa. Suatu ketika ada sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari sedang duduk di dalam masjid. Sehari, 2 hari, 3 hari, setiap Rasul masuk pasti ada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Rasul penasaran. Ini sahabat Abu Dzar ini apa amalannya? Perasaan dari pagi, siang, sore di masjid banyak. Akhirnya ditanya, loh, saya perhatikan kamu kok di masjid terus. Kamu gak kerja apa? Anak istri kamu bagaimana? Dijawab oleh Abu Dzar Al-Ghifari, ya Rasulullah, saya di masjid itu kerja. Kerja bagaimana lah kamu masjid? Diupah di masjid rumah kerja. Kan saya juga meminta sama Allah bekerja. Allah itu kan maha kaya. Kalau kita minta pasti dikasih. Kata Rasul, betul, Allah itu maha kaya. Siapapun hambanya yang meminta pasti diberi. Tapi di dalam agama kita ada yang disebut dengan syariat, ada yang disebut dengan hakikat. Syariat itu ikhtiar, hakikat itu takdir. Orang menyariat, kita lagi sakit, pergi ke dokter, itu nyariat. Sebulan tidaknya, hakikatnya bagaimana Allah supaya umur panjang, syariatnya kita rajin olahraga. Nah, jadi catat, olahraga itu bukan alat untuk memperpanjang umur. Olahraga itu adalah doa dalam bentuk fisik. Saya mau rajin lari, rajin goes supaya panjang umur, istighfar. Jadi olahraga itu untuk
menjaga supaya badan kita sehat, dan itu salah satu ikhtiar doa dalam bentuk fisik. Kalau kita berobat ke dokter dalam keadaan sakit, dokter pun tidak langsung memvonis Bapak bakal sembuh, enggak. Dokter hanya memberikan jalan, ini obatnya. Ketika kita menerima resep, pasti di bungkus obat itu ada tulisan semoga kita sembuh. Tidak pernah ada apotek ketika memberikan obat itu tulisan di bungkusnya pasti Anda sembuh, tidak. Artinya apa? Dokter pun hanya bisa berikhtiar. Kadang-kadang ketika kita sakit, bukannya langsung diobati, dokter malah bertanya, Bapak kenapa Pak? Si dokter udah kan tadi berobat, ditanya dulu, apa kenapa? Artinya dokter pun masih mengira-kira, ditanya dulu. Kan tidak langsung kita berobat langsung, oh Pak, Bapak ini enggak, diperiksa, ditanya. Yang membedakan kalau pertanyaannya itu, Bapak kenapa? Mungkin itu tanda kita jarang ke dokter. Tapi kalau pertanyaannya, Bapak kenapa lagi? Berarti kita sering datang ke dokter. Kan itu benar. Makanya di dalam kita berikhtiar, jangan pernah kita melupakan bahwa semua hakikat itu takdir dari Allah. Ketika mendapat jawaban seperti ini, Rasul nanya lagi, emang kamu kenapa Abu Zar? Ini masih terus. Barulah Abu Zar Al-Ghifari berterus terang, ya Rasulullah, sebenarnya saya di masjid ini untuk menghindari hutang, karena saya dikejar-kejar terus. Emang kenapa? Saya punya hutang. Makanya tempat yang paling aman sembunyi dari penagih hutang di masjid. Aman tuh. Ada yang lagi yang sholat, membuat. Maka muncullah hadis, hal adilluka ala syai'in, saya kasih doa yang kata Rasul agar kamu diberikan jalan oleh Allah supaya terbebas dari hutang. Yang doanya sering kita baca, Allahumma inna na'udzubika minad daini, ya Allah, saya berlindung kepadamu dari hutang-hutang yang sulit untuk dibayar. Nah, banyak umat Islam yang memahami doa ini, siapa yang membaca doa dari Rasul hutangnya akan lunas. Hingga begitu. Maksudnya kalau kita berdoa, Allah akan memberi jalan. Bukan dengan kita berdoa langsung hutang kita lunas. Mengkhianatkan nanti kasihan yang menghutang. Ujung-ujung satu tanah lunas. Nah, jadi dengan kita berdoa, Allah memberikan solusi. Nah, di bulan Ramadan inilah adalah bulan berdoa. Waktu-waktu yang paling baik. Karena begini, Indonesia di tempat kita ini hanya diberikan waktu terbaik untuk berdoa. Kalau di Mekah, waktu dan tempat yang terbaik untuk berdoa. Kapan saja waktu-waktu terbaik? Ya tentu di bulan Ramadan. Yang kedua kata Rasul, sebaik-baik berdoa di sujud akhir di waktu kita sholat. Ya. Apa kata Allah? Wasjud waqtarib, bersujudlah engkau dan mendekatlah kepadamu. Ini ayat jawaban bagi kelompok yang kekeh bahwa Allah itu ada di arsy. Ya, Ar-Rahman ala arsy istawa. Bahwa udah Tuhan itu ada di arsy. Udah nggak bisa takut pada itu kan. Padahal Allah itu kalau kita bicara di mana posisi dan di mana tempatnya tidak bisa digambarkan. Terkadang Allah itu dalam hadis, fa innallaha aqrabu minal walid, Allah itu lebih dekat daripada orang tadi. Dan Allah itu juga ada ketika kita sujud. Doa di waktu sujud itu doa yang tidak didengar oleh penduduk bumi, tapi tembus ke arsy Allah. Nah, oleh karenanya Rasul itu kalau sudah sujud terakhir itu beliau lama sudah. Disitulah waktu yang paling baik untuk berdoa. Kalau konteksnya sholat sunnah, sholat wajib atau ulah alaman, tentang imam ayo 20 menit sujud terakhir, khawatir jadi fitnah. Karena dulu juga pernah ada sahabat yang bernama Mu'ad bin Jabal. Mu'ad ini kan seorang kalau sholat
itu kalau tidak baca surat-surat panjang asal sholat itu muadil Jawa. Sholatnya isya baca Al-Baqarah segala macam. Ada salah satu jamaah dari Badawi itu adalah panggilan orang pedalaman, suku pedalaman perbatasan. Orang Badawi ini dia punya karakter kasar, namanya orang jauh dari pendidikan. Yang kedua, dia ini kan baru masuk Islam. Ketika ikut sholat berjamaah, imamnya muadzin Jawa yang dibaca surat panjang atau mubarak. Nah jero hati si Badawi, si muadzin sholat. Akhirnya kan selama sholat itu dia nggak iftirah, tapi terus mengikuti saja. Walaupun dia kesal dongkol, likum ya Rasulullah, langsung istikawah yang lapor sama Rasul. Ya Rasulullah, itu simpan cuma sih sholat itu kira-kira. Orang itu lur gitu loh. Saya ini kan beli, saya ingin sama majikan cuma 15 menit untuk sholat. Tapi ketika saya ikut sholat, waktu bacaannya Rasul, saya dalam sholat udah gak tenang nih. Bagaimana kalau saya telat, pasti saya potong gaji segala macam. Akhirnya dipanggil, ya sudah, muadzin solusi. Ya tentu dengan bahasa dan cara Rasul yang bijak ya. Rasul itu kalau menegur sahabatnya itu tidak pernah mempermalukan. Imam Syafi'i itu apa kata beliau, ketika kita menegur orang di depan orang banyak, itu bukan menasihati tapi mempermalukan. Banyak baik-baik karena dia itu punya harga dan seterusnya. Muad, dia jenayah aduan dia harus ngomong. Nah, selain surat tadi non dibaca atau biasanya surat langganan. Bayangkan sahabat kalau sholat surat langganannya itu Al-Baqarah dengan Al-Imran langganan. Biasanya kurang rangkas. Kamu sholat surat langganan, kuliahnya waduh, alhamdulillah seperti itu. Kenapa ya Rasulullah? Dan mengkemat, namun menjadi imam. Paling khafif, nah itu sampai lain hadis itu. Kalau kita sholat, ringankan bacaannya, kasihan jamaah. Khawatir jadi fitnah. Tapi kalau nggak sholat sendiri, sok datang. Emang salah Rasul kalau saya imam baca surat yang panjang? Emang jelek? Tidak jelek, tidak salah. Walaupun tujuan kamu baik, ingin banyak mendapatkan pahala, tapi kalau caranya itu salah, pasti hasilnya itu tidak akan baik. Jamaah itu kan tidak semua sama. Ada yang tua, ada yang punya kesibukan. Jadi kalau kamu imam baca surat panjang-panjang, khawatir itu jadi fitnah. Kedepannya tidak ada lagi yang mau sholat berjamaah. Itu contoh kasusnya. Nyatanya kita harus bijaklah. Di dalam ibadah pun itu jangan berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai perkara yang berlebihan. Ya. Nah, akhirnya para jemaah Allah, kita kembali bahwa di bulan Ramadan ini adalah waktu-waktu yang paling baik untuk berdoa. Kemudian juga waktu yang paling baik untuk berdoa di waktu turun hujan. Kemudian juga waktu yang paling berdoa itu 10 menit menjelang berbuka puasa. Itulah dalam satu hadis dikatakan farhatani lis-saimin, ada 2 kebahagiaan bagi orang-orang yang berpuasa. Yang pertama ketika dia berbuka, yang kedua liqa'i ma'ruf, bertemu dengan Allah. Jadi manfaatkan itu 10 menit menjelang buka. Tetapi kembali di bulan Ramadan ini, walaupun ada hadis yang mengatakan wasufidat syayatin, datangnya Ramadan itu setan akan belenggu, itu bukan secara fisik. Setan di sini adalah bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Namun dohirnya justru bulan Ramadan ini juga itu tidak kalah gencarnya godaan kepada manusia. Terutama biasanya setan ini akan menjebak kita dengan godaan-godaan yang justru kita meninggalkan hal-hal yang utama. Contoh, tidak sedikit kadang-kadang umat Islam ketika mereka berbuka puasa, sampai mereka lupa untuk sholat maghrib berjamaah.
sini liciknya setan. Kan ketika buka Tuhan semuanya sudah tersedia. Nah lah ya, iya. Lah kapok makan dulu. Setelah selesai makan, baru mereka sholat. Dan akhirnya sholat maghribnya sendiri-sendiri. Hati-hati, ini setan. Bagaimana yang ideal? Itulah kata Rasul. Ketika kita berbuka puasa, awali dengan makan kurma atau makanan yang ringan. Nanti makan beratnya setelah sholat maghrib. Agar apa? Bukanya dapat, sholat berjamaah juga dapat. Mari kita habak-habakan ya, dibuka makan. Saya hasil sambal segala macam. Kece, sholat maghrib kece, karakter. Akhirnya makannya iya, tapi tidak sholat berjamaah. Di sini setan. Yang kedua, kadang-kadang umat Islam setelah sholat isya, mereka banyak yang tidak melaksanakan ba'da isya, ba'diyah isya. Mereka malah sholat tarawih. Padahal pahala ba'diyah isya lebih besar daripada pahala sholat tarawih. Kalau kita perhatikan, setelah sholat isya selesai, sebagian sholat ba'diyah, sebagian itu ngobrol nungguan tarawih. Bagaimana yang baik? Setelah isya sholat ba'diyah, kemudian sholat tarawih. Makanya kalau pengurus masjid yang paham tentang keutamaan ba'diyah, katakanlah misalnya bila langsung ngasih komando, itu kalau jamaah yang paham, walaupun tidak ada jeda waktu untuk sholat ba'diyah, mereka melakukannya setelah sholat tarawih. Kan kalau tarawih langsung ditutup oleh witir, sedangkan la sholat ba'da witri, tidak ada sholat setelah sholat witir. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Tetapi pendapat Imam Syafi'i, boleh kita melaksanakan sholat nawafil. Sholat nawafil itu sholat sunnah. Jadi sunnah itu bukan nama sholat, sunnah itu hukum sholat, nama sholatnya nawafil. Fatahajjat bihi nafilatan lak. Jadi harus dibedakan, sholat tahajud itu sholat apa? Sholat sunnah, bukan sholat tahajud, sholat duha, sholat hajat. Itu namanya sholat nawafil, hukumnya sunnah. Sholat maghrib, isya, subuh, itu sholat apa? Itu bukan sholat wajib, itu sholat fardun, hukumnya wajib. Jadi wajib itu bukan nama sholat, wajib itu adalah hukum dari sholat. Sunnah itu bukan nama sholat, tapi sunnah itu nama daripada sholat. Ada hukumnya namanya nawafil, jamak daripada nafilah. Fatahajjat bihi nafilatan lak. Tahajudlah kamu, karena tahajud itu adalah nafilah, sholat nafil. Ya. Nah jadi hati-hati. Jadi kalau kita sudah sholat isya, laksanakanlah sholat ba'diyah. Setelah itu kita sholat tarawih. Memang kata Imam Syafi'i, setelah kita tutup dengan sholat witir, kalau kita mau sholat sunnah, maka lakukanlah as-sholat al-khafifaini, sholat dua yang ringan. Artinya sholatnya cukup membaca Al-Fatihah, tidak membaca surat. Di rakaat pertama, goit waktu biarim rotorin amin, langsung ruku. Rakaat kedua begitu juga, setelah walauddin langsung ruku, tidak membaca surat. Nah itulah yang disebut dengan as-sholat al-khafifaini, kata Imam Syafi'i. Sholat dua sholat ringan, dua rakaat yang ringan, karena tidak diawali, tidak dibaca surat Al-Quran. Kemudian yang lain pada jamaah, ibadah-ibadah di bulan Ramadan yang kadang-kadang ditinggal oleh umat Islam ketika bulan Ramadan, ya,
itu ketika sahur. Sahur itu kan adalah satu amalan yang Masya Allah, sampai-sampai kata Rasul, tasaharu fa inna fis suhur barokah, bersahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Sebab di dalam sahur itu sendiri waktu yang paling baik untuk berdoa. Nah, jadi kalau kita bicara waktu-waktu yang terbaik berdoa di bulan Ramadan ini banyak sekali diberikan oleh Allah. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan. Sedangkan kalau tempat-tempat yang baik untuk berdoa kurang berteka bagian. Semuanya ada di Mekah, di Raudhah, di Sofa, di Marwah, Multazam, semua jam-jam. Itu yang tempat-tempat yang terbaik. Kembali ke pertanyaan dasar, kenapa kita berdoa tiap waktu, tapi doa kita ini kok sulit untuk dikabul? Nah, bisa jadi kita kurang etika di dalam berdoa. Kalau kita minta, tapi dengan sopan, tahu bagaimana cara berdoa, Allah akan kabulkan. Nah, jika orang bela orang minta sesuatu, tapi mintanya itu dengan tidak menggunakan etika, kan bagaimana? Apa etika kita tata cara berdoa yang baik? Pertama, memuji Allah. Maka setiap doa selalu doa dengan memuji Allah. Alhamdulillah hamdan syamirin, ya, dan seterusnya. Nah, yang kedua, bersolawat kepada Rasulullah. Ya. Yang ketiga, mendoakan kedua orang tua. Yang keempat, baru kita minta untuk diri kita sendiri. Ini dalam etika kita berdoa, berpakaian yang baik, tempat yang suci. Dalam hadis Abu Dawud, cara berdoa yang paling baik adalah dengan merangkapkan tangan. Ya, ini tata cara doa dalam sunnah Abu Dawud. Kata Nabi, doa yang paling baik itu dengan merangkapkan tangan. Ada yang begini kan, tapi yang doa begini. Ini mah kita bekerja gitu. Dia begini. Apa? Karena antara permintaan satu dengan yang lain, ketika kita rangkap tangan kita, ini sebagai bukti bahwa kita sangat butuh atas pertolongan Allah. Ini hadis Abu Dawud. Berdoalah dengan merangkapkan tangan, karena Rasul kalau berdoa begini. Ya. Dan kalau kita berdoa itu harus betul-betul bahwa kita ini butuh, Pak. Jangan doanya itu deket-deket. Ciri-ciri orang yang doanya itu malas-malasan, dia berat untuk mengangkat tangan. Doanya begini. Ustaz, kalau doa kita kan cangkel, atau ada kurang terbutuh, Pak. Kan kita kalau punya keinginan, maka apapun saran-sarannya kan kita penuhi. Sekarang kita minta sama Allah, atau wayangnya cangkel begini lah, yang kadang-kadang. Dan doa itu jangan panjang-panjang, harus rinci. Allah tuh tahu. Ya, mendekat telepon Allah, ya THR cantik ini, cek Allah ketik amin THR kami. Kata Rasul, Allah tidak menyukai hambanya yang minta dengan dirinci. Tidak perlu. Allah lebih tahu secara garis besar aja. Imam THR gaji 17 cacar kene baik, gaji 17 nanti cek Allah. Ya. Jadi Allah kurang begitu suka. Doa itu ketika kita panjatkan, mintalah doa untuk kebajikan. Sebab begini, kata Rasulullah SAW dalam keterangan Syekh Muhammad Al-Jalalain, ada tingkat 3 golongan orang yang berdoa. Yang pertama, orang yang berdoa karena dunia. Ini adalah orang yang terendah. Jadi dia itu berdoa karena urusan dunia aja. Doa ingin naik jabatan, ingin karir, ingin diangkat. Pokoknya dia minta hanya urusan dunia. Itulah al-amin, al-adu. Jadi hamba yang paling rendah itu adalah doanya urusan dunia. Apa ciri-cirinya orang yang mendoakan urusan dunia? Apabila sudah dikabul doanya,
selesai, tidak lagi ibadah. Pak, ini kan udah dibuka nih lowongan pendaftaran ASN. Ya udah, bukan udah sarjana, silakan itu daftar. Mana makin paling penting sholat tahajud, menurut enak ke Allah. Ayo tiap hari tahajud supaya anaknya diterima pegawai negeri. Turun pengumuman diterima, dites diterima, turun dan tahajud. Kenapa? Karena doanya sudah dikabul. Anak jadi PNS itu adalah orang yang cinta. Jadi apa yang diinginkan tercapai, apa yang diminta dikabul, setelah dikabul selesai, tidak lagi ibadah. Ayat kedua, ada cerita seorang keluarga gitu, anaknya butuh jodoh. Orang coba ke kiai nyari anak. Bahwa anak saya umur sudah 30 tahun tapi cari anak jodoh. Kata kiai, amalkan dia, ya, bacakan sholawat, baca surat al-waqiah, segala macam. Seberapa kali baca aja setiap sholat 100 kali sholawat. Aneh baca neng, baca diamalkan seminggu sebulan, sampai datang laki-laki. Mah, sunalah pulang sholawat, baca surat dia, jodoh datang. Sampai kaya aja masih kena jomblo. Gitu mah bohong kita sholawat itu tuh. Jadi orang yang seperti ini itu adalah orang yang dia berdoa karena orientasinya urusan dunia. Janganlah orang baca surat al-waqiah, kan dulu kan orang tua itu sering-sering baca surat al-waqiah, maka Allah akan mengkayakan kamu. Buktinya jangan orang baca al-waqiah susah nih. Tapi itu mah bohong kita. Hati-hati. Ini orang yang paling rendah. Yang kedua, kata si Abu Al-Jalani, golongan orang yang berdoa itu hanya ingin dapat pahala. Kita sholat karena kita ingin dapat pahala. Nah ini pun dirasa kalau kita ibadah mengharapkan sesuatu, ini pun akan terasa berat. Nah yang paling tinggi adalah orang yang berdoa semata-mata karena ingin ridha Allah. Inilah orang yang paling tinggi derajatnya. Jadi begini, ketika kita berdoa, kita sudah melaksanakan perintah Allah dan sunnah Rasul, selesai. Dikabul dan tidaknya biarkan itu urusan Allah. Sebab ada orang yang berdoa tapi nunggu aja. Orang sepertinya akan capek. Makanya di dalam berdoa itu, setelah kita selesai berdoa, sudah semuanya serahkan kepada Allah. Apa kata Allah? Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertawakal, maka hasbuh itu akan Allah itu akan Allah catat. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak terduga. Kita perhatikan ayat ini. Allah menggunakan kalimat perkara yang tidak diduga. Allah berikan rezeki dari arah yang tidak diduga. Tidak menggunakan ayat dari arah yang tidak diketahui. Apa bedanya antara yang tidak diketahui dan tidak diduga? Secara rasa akan beda. Misal Pak Jaya gaji ke-14 nasional cair. Bilang disebut pada cair pada bulan ini. Ada pengumuman akan cair tapi tidak tahu tanggal berapa. Nah itu. Nah ketika diumumkan bahwa cairnya nanti hari Senin, senang kita mendengarnya. Kasus yang kedua, orang Kergalamu berkompor mengira ada cair. Ujung-ujung tidak ada pemberitahuan, tidak ada pengumuman, tiba-tiba ada yang kasih tahu, cek di ATM berapa, udah masuk tuh. Kira-kira senangnya lebih mana antara yang pertama atau yang kedua? Lebih senang yang kedua, walaupun sama-sama bahagianya, tapi tingkat kebahagiaannya itu lebih daripada orang yang mendapatkan rezeki. Dia sudah tahu bakal dapat rezeki, tapi sudah diberi, sudah dibuka
Beda dengan orang yang memang kenalan ujung-ujung tiba-tiba dapat uang, sesuatu yang tidak diduga. Makanya Allah menggunakan kata min haitsu la yahtasib, akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak diduga, bukan dari arah yang tidak diketahui. Ini beda rasanya. Nah, oleh karenanya para jemaah Allah, ketika kita berdoa, jadi serahkan kepada Allah. Tidak perlu kita harus butuh segala macam, karena yakin dan yakin sudah ada janji dari Allah. Fa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Udah tinggal minta saja, pasti akan aku berikan. Nah, oleh karenanya di dalam tingkatan-tingkatan orang berdoa, ada yang untuk dunia doang, ada yang dia meminta agar diberikan pahala. Yang paling tinggi adalah orang yang berdoa karena ingin ridha Allah. Dikasih dan tidak dikasih itu urusan Allah. Makanya orang yang ketiga ini yang paling tinggi derajat dalam berdoa, ketika dia meminta Allah belum mengabulkan, dia tidak putus asa. Sebab apa? Di dalam doa itu sendiri ada tiga gelombang. Yang pertama ada yang doanya itu kontan dikasih Allah, cash and carry. Nah, ini mah kayaknya doanya para nabi dan para rasul. Jadi kita jarang dikasih kontan. Sebab apa? Sejarah membuktikan ternyata ketika manusia meminta dan kontan diberi, mereka lupa kepada yang memberi. Sudah banyak dalam Al-Quran diceritakan bagaimana kisahnya Namrud, kisahnya Qarun, kisahnya Fir'aun, Yudas dan seterusnya. Makanya melihat itu manusia kita minta tidak langsung cash dikasih, tapi kita main kedua apa? Di kredit. Sebab apa? Manusia itu ketika diuji dengan kesenangan banyak yang tidak lulusnya. Tapi kalau diuji dengan kesusahan, kita malah disusahkan paling banyak orang. Yang ketiga ada orang yang dikabul doanya, tapi dalam bentuk yang lain. Kita misal minta A, tapi Allah memberikan B. Kenapa? Wa asa antaqarahu syai'an fa huwa khairun. Terkadang perkara yang tidak kita sukai fa huwa khairun. Di balik itu ada kebaikan kata Allah. Wa asa antaqarahu syai'an fa huwa syarrun. Perkara yang kita anggap ada kebaikan bisa jadi ada keburukan di situ. Makanya kita jangan pernah berusaha kepada Allah. Kita ambil satu riwayat dulu pernah kita sampaikan. Ada dua sahabat. Yang satu ini jadi raja. Ini teman akrab. Suatu hari si raja ini bermain pisau sampai akhirnya jarinya terluka karena pisau. Jadi putus. Melihat temannya ini putus jarinya, kata temannya, insya Allah khair. Karena karena kehendak Allah pasti ada kebaikan, kata temannya. Tentu sebagai raja dia tersinggung, bukannya dia simpati, kasihan, malah mengatakan insya Allah khair. Tersinggung, akhirnya dia tidak melihat apakah temannya, dimasukkan temannya ke dalam penjara. Ya, ketika di dalam penjara, jawaban temannya ini bukan dia melawan atau protes, hanya satu kata, insya Allah khair. Atas kehendak Allah, ketika engkau memasukkan aku ke dalam penjara, pasti ada kebaikan. Ini teman yang raja kaget. Ini teman saya ketika dimasukkan ke penjara, dia tidak protes, tapi hanya mengucapkan insya Allah khair. Besok paginya si raja ini punya hobi berburu. Pergilah dia ke dalam hutan. Qadarullah, di tengah hutan itu ada manusia primitif yang juga mereka ini Hannibal yang suka memakan manusia. Melihat ada manusia masuk hutan, akhirnya ditangkap,
dibawalah ke kepala suku. Bos, kita dapat buruan nih, bagus tubuhnya, karena dia raja ini mengkal sekal gitu. Nah, ada satu tradisi di komunitas primitif itu orang. Jadi mereka kalau mendapatkan buruan mangsa itu mereka persembahkan darahnya. Tapi syaratnya kondisi tubuhnya harus sempurna, tidak boleh cacat. Kata kepala sukunya, periksa. Setelah diperiksa, ternyata cacat karena jarinya putus. Bos, cacat, kan? Kata kepala sukunya, lepaskan kalau begitu. Karena dalam tradisi kita tidak boleh ketika kita mempersembahkan korban itu yang cacat. Kalau dia cacat, walaupun punya bagus, itu tidak akan berlaku. Lepaskan. Akhirnya dilepaskan. Sepanjang jalan si raja ini berpikir, kalau seandainya jari saya tidak putus, mungkin saya pulang tinggal nama, daging saya pasti dimakan. Oh, inilah hikmahnya kenapa jari saya putus. Ketika dia melihat jari yang putus, dia teringat temannya yang dimasukkan ke dalam penjara. Dia tidak sabar ingin sampai. Setelah sampai di istana, dia nyuruh pengawalnya keluarkan surat dipanggil. Dia cerita bla 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 bla. Baru terbukti ternyata omongan kamu yang kalau seandainya jari saya tidak putus, mungkin saya tinggal nama. Sekarang saya selamat, saya tidak jadi dipaksa karena jari saya putus. Sebab syarat itu harus sempurna. Ada satu pertanyaan yang masih mengganjal dalam diri saya. Apa? Kamu kan teman saya, teman akrab. Waktu saya jebloskan kamu dalam penjara, kenapa kamu tidak protes? Kan bisa saja kamu protes. Tapi malah kamu berkata, insya Allah khair, atas kehendak Allah ini adalah kebaikan. Kenapa kamu begini? Apa jawabannya? Wahai raja, kamu tahu tak? Waktu kau jebloskan aku dalam penjara, aku mengatakan kehendak Allah ini adalah kebaikan. Jikalau seandainya aku tidak masuk penjara, waktu engkau berburu ke hutan, pasti aku diajak karena aku adalah teman akrab kamu. Ketika kami ditangkap, yang akan dimangsa adalah aku, bukan engkau. Kenapa? Karena tubuhku sempurna, tidak terputus. Dengan engkau menjebloskan aku ke dalam penjara, itu artinya engkau telah menyelamatkan aku dari bangsa primitif. Di situ hikmahnya. Dan terkadang perkara yang dianggap buruk oleh kita bisa jadi di situ ada kebaikan. Sebaliknya perkara yang dianggap baik oleh kita bisa jadi di situ ada keburukan. Maka di dalam berdoa jangan pernah kita berburuk sangka kepada Allah. Dalam hadis qudsi, anna inda dzanni abdi bi, aku tergantung dari prasangka hambaku. Kalau hambaku berkeyakinan dikabulkan, pasti akan aku beri. Tapi kalau hambaku punya keraguan, jangan harap doanya aku kabulkan. Oleh karena itu, jamaah Allah, bulan Ramadan ini kita perbanyak berdoa kepada Allah. Terutama ada dua doa yang menjadi pokok doa kita itu. Yang pertama adalah kita diberi rezeki yang barokah, yang kedua kita diberi ampunan. Inilah dua yang doa. Rezeki untuk kita di dunia dan mencakup sehat, anak bayi, keluarga barokah, itu rezeki. Bapak bisa sholat berjamaah di masjid, itu adalah rezeki. Berapa banyak orang yang rumahnya nempel dengan masjid, bogor-bogan suara azan terdengar, tapi berat hatinya untuk sholat berjamaah di masjid, maka dia belum dikasih rezeki untuk berjamaah. Yang kedua adalah doa agar kita diberikan ampunan, karena ini untuk bekal kita nanti di yaumul hisab. Semoga Allah Rabbul Alamin senantiasa mengabulkan, menerima dan meridhoi doa-doa kita, khususnya di bulan Ramadan, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang muttaqin dan akhirnya kita termasuk ke dalam golongan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.